Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Tahun 2025 apakah tahun dividen? Banyak saham besar yang dividen yieldnya di atas 8%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kalau kamu sering update channel di video-video baca saham, kamu mungkin mengetahui bahwa saya sering membuat rekapan terkait 12 saham high dividend yang merupakan saham-saham besar dengan rutin bagi dividen. Pada video kali ini, saya akan update kembali berdasarkan data harga saham per tanggal 18 April. Tidak hanya itu, kita akan update juga dari sisi pembagian dividen, di mana beberapa saham besar ini ternyata sudah mengumumkan untuk angka dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 ini. Sebagai informasi, mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, kita masuk kepada nama-nama sahamnya. Pertama, saham BBCA dengan harga 8.500 saat video ini dibuat. Jika dibandingkan dengan harga tanggal 20 Maret tahun 2025, harganya sudah naik 2,1%. Dan jika kita bandingkan untuk angka dividen yieldnya, saya menggunakan angka harga saham per tanggal 21 Januari tahun 2025. Kenapa? Karena jika kita total untuk harga saham 12 saham yang akan kita bahas ini, itu merupakan angka tertingginya jika dibandingkan dengan beberapa periode sebelumnya. Sehingga saya menggunakan angka tersebut sebagai dasar untuk menghitung dividen yield agar perhitungan bisa lebih konservatif. Kita lihat di sini, untuk angka dividen yieldnya sekitar 2,6% berdasarkan dividen yang dibagikan di tahun 2025. Kita masuk kepada saham kedua. Saham kedua adalah saham BBRI dengan harga saham 3.640 yang turun 1,9% dibandingkan 20 Maret tahun 2025 dengan angka 3.710. Kita lihat untuk dividen yieldnya di angka 8,1%, di mana dividen pertama 135 ditambah dividen kedua 208,4. Kita masuk kepada saham ketiga, ada BMRI dengan harga 4.500 yang turun 1,7% dari yang sebelumnya 4.680. Untuk aspek dividen yieldnya di angka 7,7% dengan dividen per share 466,18. Untuk Mandiri ini sendiri sebenarnya kita bisa memperoleh angka dividen yield yang lebih tinggi karena harga sahamnya pernah turun hingga di bawah angka 4.500. Saham berikutnya, saham keempat, Bank BNI dengan harga 4.040 yang turun 3,1% dari harga saham tanggal 20 Maret tahun 2025. Dividen per share-nya 374,06 dan artinya dividen yield sekitar 7,9%. Nah, untuk angka dividen yield Mandiri dan BNI ini, seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya bisa lebih tinggi, bahkan bisa di atas 8%. Karena pada beberapa waktu sebelumnya harganya sempat koreksi dengan angka yang cukup dalam. Kita masuk kepada saham kelima, BJTM, dengan harga saham 510 yang naik 9% dibandingkan harga pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Untuk aspek capital gain, BJTM ini juga cukup menarik karena terjadi kenaikan harga saham yang cukup tinggi, yaitu 9%. Untuk angka dividen per share-nya belum diketahui, sehingga kita belum bisa menghitung dividen yield-nya. Kita masuk kepada saham keenam, yaitu BNGA dengan harga 1.815 yang naik 11,3% dari harga saham tanggal 20 Maret tahun 2025. Angka dividen per share-nya 155 dengan angka dividen yield sekitar 8,8%. Kemudian saham ketujuh adalah TLKM dengan harga 2.550 dengan kenaikan 4,9% dibandingkan harga tanggal 20 Maret tahun 2025. Untuk angka dividen juga belum ada informasi terkait hasil keputusan RUPS, sehingga kita masih menunggu untuk hasil resminya. Saham ke-8 ASII dengan harga 4.750 dan terjadi kenaikan harga 1,3%. ASII juga belum melaksanakan RUPS hingga kita belum tahu untuk angka dividennya. Saham ke-9 ADRO dengan harga 1.800 yang tidak mengalami perubahan dibandingkan harga tanggal 20 Maret. ADRO juga belum memiliki angka dividen per share untuk dividen final yang akan dibagikan di tahun 2025 untuk tahun buku 2024. Tapi berdasarkan dividen yang sebelumnya sudah dibagikan dengan angka 106,8, maka dividen yield sekitar 4,6% sementara hingga saat ini. Tapi mungkin saja bisa bertambah jika mereka membagikan dividen lagi. Ke-10 UNTR dengan harga saham 22.225 yang turun 0,4%. UNTR juga belum melaksanakan RUPS sehingga kita belum mengetahui informasi dividennya.
Saham ke-11 adalah ITMG dengan harga 24.800 yang telah naik 9,5%. Untuk dividen per share-nya di angka 2.245 atau dengan yield sekitar 8,6%. Dan saham ke-12 adalah PTBA dengan harga 2.730 yang sudah naik 12,3% dibandingkan tanggal 20 Maret tahun 2025. PTBA juga belum mengumumkan untuk informasi dividennya. Nah, dari beberapa saham ini bisa kamu lihat, ada saham-saham yang sudah mengumumkan untuk angka dividen per share-nya, sehingga bisa kita hitung untuk angka dividen yield-nya. Tapi kembali lagi, angka dividen yield ini saya menggunakan patokan dari harga saham per tanggal 21 Januari tahun 2025. Jika kamu lihat di sini, totalnya di angka 91.325, yang jauh lebih besar dibandingkan harga per tanggal 18 April, ataupun 20 Maret ataupun 20 Desember tahun 2024. Sehingga untuk angka dividen yield ini bisa dikatakan cukup konservatif karena saya menggunakan total harga saham yang paling tinggi. Nah, jika dirata-ratakan total dividen yield-nya sekitar 4,3%. Tapi ingat, ini karena belum memperhitungkan untuk beberapa saham yang belum mengumumkan untuk dividennya. Contohnya seperti BJTM, atau juga ada TLKM, ada juga ASII, ada juga UNTR, ADRO untuk dividen final, dan PTBA. Sehingga kemungkinan besar angka ini bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika semua saham sudah mengumumkan untuk porsi dividen per share-nya. Untuk itu kita harus tunggu saja ke depannya seperti apa. Dan video ini akan saya update lagi apabila ada saham-saham yang mengumumkan untuk angka dividen per share-nya. Sehingga kita bisa membandingkan dengan strategi sederhana, yaitu 12 saham high dividend, 12 saham besar, dan 12 saham yang mampu menghasilkan laba besar, bagaimana pengaruhnya dari sisi capital gain dan dividen. Hingga video ini dibuat, kamu bisa lihat untuk perkembangannya dari waktu ke waktu. Video ini akan terus saya update seiring dengan informasi dividen ataupun seiring dengan informasi naik turunnya harga saham. Semoga saja dengan video ini, dengan analisa dan metode sederhana ini bisa menjadikan referensi bagi kamu apabila kamu ingin mencari metode atau analisa ataupun saham-saham yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Tapi kembali lagi, semuanya ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi tetap yang menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Kamu juga bisa membandingkan antara total dividen yang dibagikan di tahun 2024 dan tahun 2025. Saya sengaja membuat hal ini sebagai pertimbangan kepada kamu untuk membandingkan berapa besar potensi dividen di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Dan hal itu juga bisa kamu jadikan patokan untuk membuat proyeksi di tahun 2026 nanti. Tapi untuk mengingat angkanya belum lengkap, maka kita harus menunggu untuk informasi dividen 12 saham ini secara keseluruhan. Barulah kita bisa menghitung total dividen tahun 2025 dibandingkan total dividen di tahun 2024. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi sebelumnya, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi? Ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi? Di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu. Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta.
Saham B, misalkan dengan harga Rp2.000, kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C, yang berada pada harga Rp5.000, kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D, dengan harga saham 10.000, kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan, saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp9.000, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak 1 kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000. Semakin berkurang, dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka Rp600, dan kita kalikan, misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham, artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan pembelian apabila harga turun ke angka Rp1.000. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham, tersisa 1.500, dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000, misalkan harga sahamnya turun menjadi angka Rp8.000 dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa 8 juta rupiah. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi 0 apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini. Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli 1 saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga Rp1.000. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka Rp1.000 turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka Rp800 turun menjadi angka Rp700. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka Rp600 dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka Rp500 dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dana alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka Rp100. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham, artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dana alokasi kita masih tersisa 54 juta.
dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio. Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi. Plus minus keduanya, bisa kamu lihat di sini dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka 1.000 rupiah ke angka 100 rupiah, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga Rp1.000, saham B di harga Rp2.000, saham C di harga Rp5.000, dan saham D di harga Rp10.000. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham yang mana harga awalnya adalah Rp1.000, sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya, bisa kamu lihat di sini. Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga Rp1.000 saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan Rp100, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian dan harga sahamnya turun ke angka Rp50 pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik, yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu
kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini, karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan, fokus saja kepada 1 atau 2 saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana 1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana 2.500.000. Angka sisa dana ini 4 juta rupiah bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silakan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silakan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.